Nah teman-teman, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya air ketuban bagi proses kehamilan, baik itu bagi ibu maupun bagi janin. Nah, perlu diketahui pula ya teman-teman, bahwasanya untuk air ketuban ini perlu diperhatikan untuk volumenya pada tiap periode usia kehamilan. Nah, tahukah kalian apabila air ketuban sedikit pada usia kehamilan tertentu atau tidak sesuai dengan usia kehamilan tertentu, maka hal ini cenderung dapat menjadikan masalah bagi kehamilan, baik itu bagi ibu hamil maupun bagi janinnya. Nah, namun demikian, kondisi air ketuban yang sedikit cenderung tidak menimbulkan gejala tertentu, sehingga jarang sekali untuk disadari oleh ibu hamil nih teman-teman. Namun, ketika pada kondisi yang lebih serius, terdapat sejumlah ciri-ciri air ketuban yang sedikit yang seringkali dialami atau dirasakan oleh ibu hamil, dan ini harus sekali untuk diwaspadai. Nah, apa aja sih? Yang pertama, terdapatnya detak jantung bayi tidak normal ketika diperiksa oleh dokter. Kemudian, berat badan turun selama kehamilan, dan kemudian pula rahim berukuran lebih kecil daripada yang seharusnya di usia kehamilan tertentu. Kemudian air ketuban bocor dan merembes keluar dari liang vagina. Kemudian janin jarang atau tidak aktif bergerak. Dan yang terakhir, ketika melakukan pemeriksaan USG, jumlah air ketuban terlihat sedikit atau tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, adakah bahaya air ketuban yang sedikit ini? Ya, tentunya ada teman-teman. Nah, apabila tidak segera ditangani dengan tepat, terdapat sejumlah dampak air ketuban sedikit yang bisa membahayakan kesehatan ibu hamil dan janin di dalam kandungannya. Adapun sejumlah komplikasi air ketuban yang sedikit ini adalah: yang pertama, terjadinya kelahiran prematur. Kemudian terdapatnya tali pusat yang terjepit sehingga menghambat asupan nutrisi dan oksigen untuk si janin. Kemudian bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian pula terdapatnya gangguan perkembangan organ ginjal pada janin atau sindrom Potter. Dan kemudian pula terdapatnya komplikasi persalinan seperti kontaminasi cairan mekonium, kemudian kesulitan melahirkan secara normal, dan lilitan tali pusat. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi air ketuban yang sedikit? Nah, pada dasarnya, penanganan air ketuban yang sedikit dapat dilakukan sesuai dengan usia kehamilan. Apabila kondisi tersebut terjadi di trimester akhir kehamilan, dokter biasanya akan menyarankan agar bayi segera dilahirkan guna meminimalkan resiko komplikasi pada bayi. Namun, apabila air ketuban sedikit tersebut terjadi di pertengahan usia kehamilan, biasanya pula dokter akan memantau kondisi ibu hamil secara berkelanjutan dan menyarankannya untuk menjalani sejumlah prosedur perawatan. Nah, salah satunya adalah infus amnio atau disebut juga dengan suntik air ketuban untuk menambah cairan ke dalam kantung ketuban. Nah, itu dia teman-teman sejumlah dampak yang perlu diwaspadai ketika terdapat kondisi air ketuban yang terlalu sedikit pada saat kehamilan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang memiliki keluarga yang sedang menjalani kehamilan atau teman-teman sendiri yang saat ini sedang hamil. Nah, semoga informasinya dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.